Kita buka Mada Bakti 602. 602. Bahagia kita di dalam rumah Bapa kita. Mari kita bersama-sama menuju rumahnya. Kita disatukan sebagai satu umat Tuhan, satu iman, satu harapan, satu dalam cinta. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus sertamu. Dan sertamu juga. Bapak Ibu, mahasiswa, mahasiswi, pegawai staf dimanapun berada, baik yang di aula ini maupun di mana kita tinggal. Hari ini kita disapa oleh Yesus. Seperti apa pengampunan itu? Pengampunan yang ditegaskan, yang disampaikan oleh Yesus kepada kita hari ini adalah pengampunan yang tak terbatas, tidak ada limitnya. Karena kita adalah anak-anaknya yang beriman kepadanya, mari kita mengambil energi positif itu untuk kita tularkan, kita sebarkan kepada siapa saja yang kita jumpai, supaya kita menjadi orang-orang yang mau mengampuni sesama kita yang berdosa, yang bersalah kepada kita. Sadar bahwa kita adalah manusia lemah. Mari kita hening sejenak untuk menyadari kekurangan dan dosa-dosa kita. Seraya kita berdoa kepada saudara-saudari kita yang terpapar karena virus corona, semoga saudara-saudari kita cepat sembuh, cepat pulih, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas-tugas dan kegiatannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mada Bakti 177. 177. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan
kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Tunggal Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penguasa segala sesuatu, pandanglah dengan rela kami putra dan putrimu. Semoga kami dapat mengabdi Engkau dengan segenap hati, agar memperoleh sukacita berkat belas kasih-Mu. Semoga kami, putra-putrimu, yang sungguh-sungguh mengalami belas kasih, dan bisa berbagi belas kasih itu lewat pengampunan-pengampunan yang kami laksanakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Putra Sirat. Dendam kesumat dan amarah sangat mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan saksama mengindahkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan kepada sesama orang, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon perlindungan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia yang sama dengannya? Meskipun ia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan memulihkan dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji Allah.
pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Bacaan dari surat Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, tiada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. perintah baru kuberikan kepadamu, hendaklah kamu saling mencintai seperti aku cinta padamu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu.
sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawanan itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih, para mahasiswa, dosen, pegawai staf yang ada di aula ini, di ruangan ini, dan juga di tempat kita masing-masing. Orang yang memiliki rasa, memiliki sikap dendam atau membalas dendam akan sulit mengampuni, susah untuk memaafkan. Tapi orang yang punya murah hati, belas kasih, tidak menyimpan dendam dan amarah, akan gampang mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Kitab Putra Sirat dalam bacaan pertama menyampaikan, mengungkapkan kepada kita bahwa dendam kesumat, membalas dendam sangatlah mengerikan. Bahkan Tuhan akan membalaskannya apa yang menjadi tindakan balas dendam dan dendam kesumat itu. Tapi kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, dosa-dosa kita pun akan dihapus, dan dalam diri kita akan lahir sikap belas kasih, sikap cinta. Orang yang berbelas kasih akan menjauhi pertikaian, menjauhi pertengkaran, dan selalu memperlihatkan persahabatan dan pertemanan. Injil hari ini mau mengajak kita agar kita mengampuni saudara-saudari kita tidak hanya 7 kali. Kalau hitungan itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya hanya singkat. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini juga kalau dihitung sangat singkat, hanya 100 sekian puluh kali. Pernyataan Yesus ini bukanlah soal permainan angka, bukan soal permainan hitungan matematis, bukan mengenai jumlah berapa kali pengampunan diberikan, melainkan bagaimana saya, bagaimana kita punya kerelaan yang besar, punya kasih yang besar, kesetiaan yang tak terhingga, memberi pengampunan kepada orang lain. Pengampunan yang tak terbatas, tanpa mengenal limit, tanpa mengenal istilah expire. Kalau makanan itu ada batasnya. Kalau kita membeli misalnya makanan tertentu, ada ditulis di situ expire, masa berlakunya sampai sekian. Tapi untuk pengampunan tidak ada masa expire-nya. Pengampunan tanpa batas, tanpa mengenal limit. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus hari ini menegaskan kepada kita bahwa pengampunan Allah sangat berlimpah, tanpa batas, tidak mengenal expire, masa berlaku. Hal ini mau mendorong kita
mau menganimasi kita supaya kita tetap murah hati, tetap ada kasih, tetap ada belas kasihan, tanpa hitung-hitungan memberi pengampunan. Oh, saya sudah sekian kali mengampuni si anu, masa dia masih berlaku seperti itu? Saya sudah mengampuni kesalahannya, dia masih melakukan hal yang sama. Itu artinya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menghitung-hitung berapa kali kita mengampuni. Padahal Yesus hari ini mengatakan tidak terbatas, tanpa limit, tanpa ada embel-embel expired. Allah melalui Yesus telah menunjukkan belas kasih-Nya yang begitu besar dengan memberi pengampunan yang luar biasa kepada orang-orang berdosa. Di kayu salib, Yesus telah mencurahkan darah-Nya bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pengampunan Yesus, pengampunan Allah itu sempurnakan, sangat sempurna di kayu salib. Kita diampuni, kita dirangkul, kita dipanggil kembali lewat penderitaan sampai Ia mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dan mahasiswa-mahasiswi dimanapun berada, pengalaman pengampunan dari Allah mendorong kita, memotivasi kita agar di antara kita saling mengampuni sekalipun ada kesalahan, ada dosa, kita berbuat banyak salah. Karena kita manusia, tidak ada yang luput dari salah, tidak ada yang luput dari dosa, tidak ada yang luput dari kealpaan, dan tidak ada luput dari kerapuhan. Akan tetapi, kalau kita tidak mengampuni orang lain dengan segenap hati, Allah akan menghukum kita kelak. Seperti Algojo dalam perumpamaan tadi, menghukum hamba yang kejam. Sudah utangnya dibebaskan, kalau dihitung itu triliunan, tapi ketika dia mendapat pengampunan, pembebasan dari utang-utang, rupanya dia juga ada yang berutang kepadanya, hanya 1 juta kalau dirupiahkan, tapi dia tidak mau mengampuni dan membebaskan hambanya itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semoga perayaan sakramen yang kita rayakan membuat kita mengalami pengampunan kasih dari Allah. Hanya sering dalam hidup kita tidak rela mengampuni sesama kita, kita tidak mau mengampuni sesama kita. Dengan menolak pengampunan ini, kita tetap membelenggu diri kita dan membelenggu orang lain dalam dosa. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, mari membuang dari diri kita dendam kesumat, balas dendam, dan juga tidak mau mengampuni orang lain. Karena apa? Karena Tuhan akan membalaskan kepada kita. Tapi kalau kita mau mengampuni, maka akan muncul belas kasih dan persahabatan dari kita. Cinta, kasih menjadi dasar pengampunan, kekuatan dari kita. Mengakhiri khotbah saya ini, kita mendengar satu lagu yang membuat kita supaya dengan kerelaan, dengan kasih mengampuni sesama kita. Kita dengarkan lagu ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati.
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disayangkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. doa umat. Karena yakin bahwa Tuhan tak pernah menaruh dendam dan belas dendam, tetapi selalu berkenan menyambut kita dengan baik, maka beranilah kita berdoa kepadanya. Bagi si paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, berikanlah kepada para pembina gereja-Mu sikap sabar dan lunak, penuh cinta kasih, juga terhadap mereka yang tidak selalu mematuhi perintah-perintah. Marilah kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat luas. Ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas sosial kami, agar jangan hanya mencari keuntungan sendiri saja, melainkan berusaha membantu sesama
supaya dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menjauhkan diri dari Tuhan, ya Bapa, bimbinglah dan kembalikanlah mereka yang menjauhkan diri daripadamu ke jalan yang benar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, terangilah kami agar lebih menyadari hubungan kami dengan Kristus Putra-Mu, entah kami hidup, entah mati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Maha Berbelas Kasih, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang terpapar virus corona di kota kami ini, di tempat kami ini, dan dimanapun mereka berada. Semoga Engkau mencurahkan rahmat kesehatan, rahmat kepulihan kepada mereka, supaya mereka kembali untuk melaksanakan tugasnya seperti sedia kala. Kami mohon juga berkat-Mu untuk para tenaga medis yang senantiasa berjuang untuk menyembuhkan dan memulihkan, juga mendampingi merawat para saudara-saudari kami yang terpapar virus corona. Semoga Engkau memberi kesabaran, kekuatan, kegembiraan, dan terlebih kesehatan kepada mereka, supaya mereka sungguh mampu dan juga untuk bisa merawat mereka sampai sembuh. Dan kami juga berdoa kepadamu bagi saudara-saudari kami juga yang sudah meninggal karena terpapar virus corona, berikanlah istirahat abadi kepada mereka. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Mada Bakti 230. 230. Kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Namun syukur kita aturkan dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, dengarkanlah doa-doa kami panjatkan kepadamu, dan terimalah dengan rela persembahan umat-Mu. Semoga persembahan yang kami unjukkan bersama untuk memuliakan nama-Mu berguna bagi keselamatan semua orang.
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya ia menebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga kehadapanmu, ia membuka pintu surga bagi kami. Maka akan melambungkan nada kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Mana Bakti 248. 248. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau angkat layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan administrator apostolik kami Monsignor Anicetus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu.
Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami Engkau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagaimana Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga lingkungan kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah penantara kami kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Mada Bakti 269. 269. Menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya kualitas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Amin. Kristus. 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 Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Kristus.
amat berharga kasih setiamu ya Tuhan. Umat manusia bernaung di bawah sayap-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, resapilah seluruh diri kami dengan rahmat-Mu. Semoga karena bukan lagi keinginan hati kami, melainkan daya rahmat-Mu lah yang menguasai serta mengarahkan hidup kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Diucapkan terima kasih kepada kita semua yang mengikuti perayaan Ekaristi ini, baik di aula ini, di tempat ini maupun dimanapun berada, para mahasiswa, dosen, dan saudara-saudari sekalian. Semoga kita semua tetap menjaga, memelihara kesehatan, dan mengikuti protokol kesehatan, sehingga kita semua sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Mada Bakti 304. Berilah doa dan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Sampaikanlah terima kasihku kepada Tuhan Allahmu. Bangunlah jiwa serta